Aku akan minta kepada Bapa, kata Yesus, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 18. Ayat 18-nya miss ya? Coba bisa diulang lagi nggak dari awal? Karena ayat ini sangat penting. Ayat ini sangat penting banget. Ayat 16 sampai 18. Oke. Aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yang artinya Roh Kudus. Amin. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu. Listen. Ada dua hal yang Roh Kudus lakukan. Pertama, ia menyertai kamu, dan yang kedua, apa? Diam di dalam kamu. Listen. Ini kata kuncinya. Menyertai dan diam di dalam. So, there are two things. Ada dua hal. Oke. Di situ dulu. Ya. Dan diam, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Lalu dibilang gini, aku akan datang kembali kepadamu. Artinya gini, Yesus lagi ngomong ke 12 murid, hey, I'm about to go. Karena waktuku sudah dekat, I'm gonna come back to the Father. Aku akan pulang ke rumah Bapa. Tapi dia bilang, aku nggak akan tinggalin kamu sendirian. Dia bilang, aku akan kembali kepada kamu. Aku datang kembali kepadamu. Bukan dalam rupa fisik. Listen. Yesus pulang ke Bapa, dia bilang, I will be back. Kamu nggak akan sendirian. I will be back. Chill out. Tapi bukan dalam rupa physical. Aku akan pergi dan aku akan kembali lagi kok. Tapi bukan dalam rupa physical, but in the spirit. Yaitu dalam roh, yaitu Roh Kudus. Karena roh dan Yesus dan Roh Kudus adalah sama. They are one. Amin. So Yesus bilang, artinya kalau Yesus bilang, hey, kamu gak akan sendiri, aku akan kembali lagi kepada kamu, aku akan menyertai kamu, dan aku akan diam di dalam kamu. Jadi ada dua hal. Seringkali orang Kristen diajarin cuma satu hal ini, kalau Roh Kudus cuma diam di dalam kamu. Diam di dalam kamu. Tapi kita nggak pernah ngerti bagaimana Roh Kudus bukan cuma diam, tapi dia berjalan, walk with us. Berjalan bersama kita every single day. Amin. Saya akan bahas pelan-pelan dari kejadian. Karena ini buat saya ini deep, saya nggak tahu buat kamu. Mungkin buat kamu ini receh, I don't know. Tapi buat saya ini deep. Deep for me. Buat saya ini adalah kunci kehidupan ini dalam saya mengiring Tuhan. Nah, jadi bukan cuma Roh Kudus inside of me, tapi dia menyertai atau walk with me di luar saya. Oke, saya bakal ngomongin ini. Kejadian 2 ayat 7. Bisa dibuka. Setelah Tuhan ciptakan manusia, oke, saya bacain. Karena itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Adam dan Hawa di Taman Eden nggak sama kayak kita. Dia dalam tubuh kemuliaan. Appearance-nya different. Karena manusia jatuh dalam dosa, kemuliaannya hilang. So, saya coba jelasin. Lagi pertama kali Tuhan ciptain Adam dengan tanah, dia bilang gini, dia akan bernafas dengan, aku akan memberikan nafas di hidungnya. Dalam bahasa Ibrani disebut ruach. Nafas yang Tuhan kasih ke dalam Adam itu ruach, yang artinya roh, yang artinya Roh Kudus. Bapa memberikan Roh Kudus ke dalam Adam. Tapi Adam dalam
setelah Adam jatuh dalam dosa, dia nggak lagi bernafas di dalam ruach. Dia jatuh dalam dosa, dia bernafas seperti manusia pada umumnya, dengan seperti apa? With air, paham ya? Dengan udara kayak kita. Tapi sebelumnya, Adam nggak bernafas dengan udara seperti pada manusia kayak kita. Dia bernafas dengan roh Allah, dengan ruach. Jadi roh Allah tinggal di dalam Adam sebelum Adam jatuh. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, Roh Kudus tinggalkan manusia. Bahkan di perjanjian lama kamu lihat Roh Kudus cuman tinggal ke atas beberapa orang yang Tuhan pilih, nggak ke semua orang. Artinya dalam perjanjian lama manusia nggak lagi bernafas dalam Roh Kudus, tapi bernafas hanya dalam udara. Oke? Tapi sebelum kejatuhan manusia bernafas dalam udara. Roh itu tinggal di dalam Adam, living inside of him. Tapi yang lucu di Kejadian 3 ayat 8, coba lihat ini. Kejadian 3 ayat 8. Pertama, roh Allah, yaitu Allah sendiri, sudah ada di dalam Adam. Oke. Tapi Kejadian 3 ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, Allah, yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dan dalam taman. Ini adalah kebiasaan Adam dan Hawa berjalan-jalan dengan Tuhan setiap sore di Taman Eden. Tapi suatu kali Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa, mereka absen. Mereka takut karena itu udah jadi waktu janjiannya mereka berjalan dengan Tuhan di taman. Tapi karena mereka jatuh dalam dosa, mereka hiding karena mereka takut ketemu Tuhan. Paham ya? So ada dua reality. Pertama gini. Pertama, rohnya hidup di dalam Adam dan Hawa. Tapi di satu sisi Allah juga berjalan bersama mereka. Kamu ngerti? Nah, ini yang saya coba sampaikan tentang Tuhan yang tinggal di dalam kita dan berjalan bersama kita, menyertai kita. Itu different things. Dari ayat Kejadian kita bisa lihat jelas dengan itu. Amin. Yang mengerti katakan amin. Saya akan coba pelan-pelan karena perlu ngerti ini. Karena banyak orang Kristen berpikir gini, Roh Kudus sudah tinggal dalam saya, semua aman. Roh Kudus tinggal di dalam kamu nggak perlu lakukan apa-apa untuk ini. You just receive. You just receive. Dengan iman. Kamu terima Yesus, Roh Kudus otomatis tinggal di dalam. Tapi, untuk Tuhan berjalan, walk with us. Walk among us. Berjalan bergandengan tangan bersama dengan kita. Every single day. Ini nggak bisa cuma receive and believe. Nggak bisa, saya akan kasih tahu. Dua hal yang berbeda. Itu kenapa banyak orang, kalau mereka nggak berjalan bersama Tuhan, mereka nggak melayani Tuhan bersama Tuhan. Kamu bisa melayani Tuhan, tapi bukan melayani bersama Tuhan. Kamu melayani untuk Tuhan, tapi belum tentu kamu melayani bersama Dia. Different. Kamu bisa lakukan sesuatu untuk Dia, tapi nggak bersama Dia. Karena untuk berjalan bersama Dia, different level. Makanya saya bilang ini deep. It's a deep thing. Saya bakal masuk ke perjanjian baru. Tadi perjanjian lama ya. Di Yohanes 20 ayat 19 sampai 22. Saya nggak akan khotbah meledak-meledak malam ini karena saya ingin kasih pengertian yang dalam tentang Tuhan tinggal di dalam kita dan berjalan bersama kita. Two different things. Roh Kudus yang di dalam. Yohanes 20 ayat 19 sampai 22. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ini waktu di mana Yesus sudah mati dan bangkit. Oke. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi Yesus tiba-tiba muncul karena Yesus setelah dia mati, dia bangkit, dia dalam tubuh kemuliaan. Ya. Dan tiba-tiba dalam tubuh kemuliaan dia muncul di tengah-tengah itu. Dan sesudah mereka berkata demikian, Tuhan menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu.
Dan sesudah berkata demikian, coba lihat ini. Apa yang Yesus lakukan? Ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. So, Yesus habis disalib, bangkit di hari yang ketiga, Yesus belum naik ke surga. Padahal Alkitab sebelumnya ditulis Yohanes 14, Roh Kudus hanya akan turun kalau dia sudah naik ke surga ya. Tapi dia belum naik ke surga, dia bilang gini kepada murid-muridnya, terimalah Roh Kudus. Bisa nangkep ini nggak? Sekali lagi saya pelan-pelan. Di Yohanes 14 dibilang, Roh Kudus akan turun kalau dia naik ke surga. Tapi ini, dia belum naik ke surga. Dia tiba-tiba muncul di tengah-tengah muridnya. Dia tunjukin tangannya yang bolong, lambungnya yang bolong. Lalu dia bilang gini, terimalah Roh Kudus. Jadi murid-murid Yesus menerima Roh Kudus 2 kali. Yang pertama, sebelum Yesus pulang ke surga. Yang kedua, yaitu hari Pentakosta setelah Yesus naik. Di ayat yang ini adalah Roh Kudus yang murid-murid terima di dalam mereka. Ini Roh Kudus yang mereka terima inside of them. Tapi Roh Kudus belum berjalan bersama mereka. Is it make sense? Oke. Kita pelan-pelan ya. Kita buka Kisah 1 ayat 1 sampai 15. Saya mesti slowing down karena mungkin banyak kamu yang bingung dan mungkin banyak kamu yang nggak percaya. Kalau kamu nggak pernah dengar ini, saya berdoa Tuhan buka mata rohani kamu. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai ke 15. Sudah? Bisa lihat di situ ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, wah ini dia, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pengajaran ini yang nggak pernah tertulis. Kalau kamu udah dalamin ayat ini, pengajaran yang ditulis di Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, adalah pengajaran yang Yesus ajarkan saat dia dalam bentuk manusia. Dia belum mati, dia belum bangkit. Tapi ternyata ada pengajaran yang berbeda, yang terus-menerus diajarkan oleh Yesus setelah dia bangkit dari kematian. Dalam appearance, dalam tubuh kemuliaan, dia berjumpa dengan murid-muridnya dan mengajarkan something yang nggak tertulis. Nggak ada yang nulis tentang ini. Nggak ada yang tulis 40 hari apa sih yang Yesus omongin tentang kerajaan Allah. Oke. Itu yang saya bilang, kerajaan Allah penuh dengan rahasia. Jangan mentang-mentang kamu hafal Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kamu pikir apa yang Yesus ajarkan selesai. Hei, ada something yang kita nggak ngerti, yang hanya bisa diakses oleh Roh Kudus. Ayat 4. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi aku akan membaptis dengan Roh Kudus. Jangan tinggalin Yerusalem, jangan tinggalin sampai Roh Kudus turun, dia bilang. Oke. Ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau nggak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Gitu. Ya itulah, murid-murid kadang-kadang lebih pentingin politik daripada kerajaan Allah. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh
Mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Ini perjalanan seminggu dibilang hanya ya. Hanya seperjalanan seminggu, jalan kaki seminggu dibilang hanya. Jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Listen, Yesus punya saudara, dia bukan anak tunggal. Ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Oke, listen. Saya panjang ngomongin ini karena semuanya penting. Saya mesti baca satu konteks atau satu frame. Sebelum Yesus berangkat ke surga, dia pulang ke Bapa. Dia sibuk ngajarin murid-muridnya 40 hari tentang kingdom, tentang kerajaan Allah. Dia ngajari tentang kerajaan Allah. Nggak ada yang tahu apa yang diajarin. Karena itu nggak tertulis di Alkitab. Di Alkitab manapun itu nggak pernah ditulis apa yang diajarin selama 40 hari. Oke. Setelah itu dia bilang, setelah dia ngajar, dia bilang, "Hey guys, jangan tinggalin Yerusalem sampai Roh Kudus turun. Karena kalau dia turun, kamu akan menerima kuasa," dibilang. Ayat 8, "Kamu akan menerima kuasa," dibilang kalau Roh Kudus turun ke atas. Katakan sama-sama, ke atas. Sebelumnya, dia udah nampakin diri, dia bilang terimalah Roh Kudus. Tapi yang ini, Roh Kudus yang ini, saya kalau ngomongnya takut dibilang sesat. Kamu tahu? Sulit jelasin hal spiritual. Kan Roh Kudus udah dikasih kok. Kenapa mesti ada yang di atas, ada yang di dalam? Banyak orang coba rasionalin apa yang spiritual. Kamu nggak bisa ngerti itu. Ada hal yang berbeda yang orang-orang mesti tunggu untuk Roh Kudus turun di atas mereka, datang bagai lidah api, hinggap di atas mereka. Dan sejak hari itu, hidup mereka nggak sama lagi. Sejak hari itu, mereka nggak sama lagi. Sejak hari itu, dunia berubah. Amin. Kita orang Kristen seringkali fokus sama Roh Kudus di dalamku dan selesai. Kita nggak pernah ngerti Roh Kudus di atas kita. Roh Kudus di atas kita adalah Allah yang menyertai kita, Allah yang berjalan bersama kita. Para rasul dan gereja mula-mula hidup dalam realita kedua, bukan cuma realita pertama. Mereka hidup dalam dua realita ini. Amin. Amin. Ada yang ngantuk kayaknya udah mulai. Oke. Pertanyaannya, apa yang buat berbeda Kosanto? Kalau Roh Kudus bukan cuma di dalam kita, sekarang dia ada di luar kita, dia berjalan bersama kita. Apa bedanya? Alkitab tulis, kalau Roh Kudus turun di atas kamu, artinya Roh Kudus termanifestasi bukan di dalam kamu, tapi di luar kamu. Alkitab tulis, kamu akan jadi saksiku. You'll be my witness. Artinya gini, kamu nggak akan pernah bisa jadi saksi Tuhan sebelum kamu ngalamin realitas yang kedua. Nggak bisa. Dan realitas kedua ini, di mana Allah menyertai kita berjalan bersama dengan kita. Alkitab tulis gini, kamu akan terima kuasa kalau, saya bakal pakai bahasa saya biar kamu lebih mudah mengerti. Kamu akan berjalan dalam kuasa Allah kalau Roh Kudus berjalan di luar kamu. Bukan cuma di dalam. Kalau kamu seperti bergandengan tangan dengan dia, kamu akan berjalan dalam kuasa. Katakan kuasa. Katakan power. Biar nggak ngantuk.
butuh Allah yang berjalan bersama kita untuk jadi saksi Kristus. Butuh kuasa untuk jadi saksi Kristus. Saya bakal ngomong ini, karena ini yang saya kejar dalam hidup saya. Untuk berjalan bersama Allah tiap hari. Walk with God. Alkitab tulis Kejadian 5 ayat 2 atau ayat 4 saya lupa. Henok dibilang walk with God. Enoch walk with God. Ada orang-orang tertentu yang dalam realita mereka seperti dalam kehidupan mereka berjalan dengan Allah seperti Adam berjalan di Taman Eden. Mereka nggak puas kalau cuman Roh Kudus di dalam, tapi mereka ingin melihat realitas itu di luar. Seperti mereka berjalan dengan Allah, mereka ada something yang berbeda dalam hidup mereka. Dan realita ini membuat kamu berjalan dalam kuasa Allah. Saya bisa ngomong banyak tentang kuasa. Banyak orang mikir kuasa Allah cuma tentang ngusir setan atau healings. Saya bakal ngomong ini. Jangan kaget kamu. Kamu tahu nggak di Alkitab ada banyak kuasa yang ditulis, banyak power. Katakan sama-sama power. Ada satu power yang saya rasa orang Kristen yang nggak munafik suka ini. Karena orang yang Kristen munafik nggak suka. Ada Alkitab tulis gini, ada kuasa untuk memperoleh kekayaan. Kamu suka nggak? Kalau kamu munafik, itu nggak rohani, masa kita punya kuasa untuk menarik kekayaan. Hey. Alkitab yang tulis, bukan saya. Bahkan itu dalam perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Jadi power atau kuasa Allah bukan cuma tentang Alkitab tulis gini, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dibilang apa yang diperbuatnya menjadi berhasil. Mereka yang nggak berjalan dalam mereka yang nggak duduk dalam lingkungan orang fasik, tapi yang kesukaannya firman Tuhan, bla bla bla. Orang-orang yang berjalan dengan Tuhan, mereka punya power yang dunia nggak bisa kasih. Tapi pertanyaannya, orang dunia cari power ini. Orang dunia cari realitas ini. Mereka hari-hari ini ada tarot card yang lagi viral. Ada kodam ini, kodam ono. Manusia coba cari power dari tempat yang lain. Kenapa manusia selalu cari power atau kuasa? Karena manusia akan selalu sadar ada titik tertentu dalam hidup mereka. Mereka membutuhkan kekuatan yang lebih besar dari kapasitas mereka untuk melewati hal-hal tertentu. Itu yang mendorong orang-orang untuk cari power. Saya cuma mau bilang gini, power, the true power, hanya ada di dalam Tuhan. Sampai kamu memiliki realitas di mana Tuhan berjalan dengan kamu. God walks. Kalau bahasa kerennya, God walks among human. Seperti Tuhan berjalan dengan kamu. Tuhan berjalan dengan Musa, bahkan Laut Merah kebelah. Can you imagine? Tuhan berjalan dengan Musa, ada halangan rintangan, Laut Merah dibelah dua. Karena dia walk with power. Walk with power. Kalian kayak nggak semangat. Siapa yang mau ngalamin realita ini? Walk with power. Kerajaan Allah bukan tentang perkataan, tapi tentang kuasa. Baca baik-baik. Baca baik-baik di Korintus. Kerajaan Allah bukan tentang words, but power. Saya bukan bilang kata-kata nggak penting. Tapi ada kata-kata yang punya power dan ada kata-kata yang kosong. Amin. 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 Orang yang berjalan dalam power, Alkitab tulis gini, apa yang mereka lepas di bumi terlepas di surga, apa yang mereka ikat di bumi terikat di surga. Kamu kayak nggak yakin.
Kamu lihat keluarga kamu berantakan, kalau kamu berjalan bersama Tuhan di sebelah kamu, kamu bilang gini, in Jesus name, aku lepaskan pemulihan atas keluargaku. Aku lepaskan apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di surga. Dan itu butuh power. Kamu nggak bisa cuman hahe. Ini bukan mantra. Ini bukan kita asal ngecap, asal declare. Kamu bisa ngomong apa aja tanpa power, and nothing happen. Saya pernah cerita, waktu Thor, 3 tahun lalu mungkin, 2018, ini kesaksian yang selalu saya ingat. Dulu kita, Thor isinya pria semua. Kita cowok semua. Nggak ada cewek. Kita sebut kita ini kayak kelas STM. Semuanya cowok, anak-anak teknik, jelek-jelek lagi. Nggak ada. Dan saya ngelihat gini, wah wajar cewek-cewek nggak ada yang datang ke Thor. Coba lihat wajah kalian. Nggak ada harapan. Saya masih ingat satu-satunya cewek yang hari-hari itu ada sama kita, yaitu Mira, istrinya Niko. Selain dia, nobody. Kita ada di wilderness padang gurun. Untung hadirat Tuhan kencang, kalau enggak. Suatu hari saya dapat mimpi. Saya pengen percaya Tuhan ngomong lewat mimpi. Kita kapan-kapan ngomong tentang mimpi. Saya dapat mimpi gini, saya ada di ibadah sama Thor di ruangan kecil. Kita lagi nyanyi-nyanyi, tiba-tiba ada perempuan teriak, lagi ibadah. Tiba-tiba ada perempuan teriak dari luar ruangan. Pakai bahasa Inggris, seingat saya. Let me in! Saya kaget kan. Abis dia teriak-teriak, dia gebrak-gebrak pintu. Let me in! Dia bilang. Saya bilang, ini siapa perempuan gila ini? Saya samperin kan. Saya mau bukain pintu, lagi saya pegang pintu gagang, dia tambah gebrak lagi. Saya bangun dari tidur. Ini apaan mimpi ini, saya bilang. Ada cewek yang ngotot masuk ke Thor, gitu. Ya kan? Biasanya nggak ada. Mau. Kok di mimpi kok kebalik ya? Tapi akhirnya saya tahu di dalam hati saya tahu Tuhan mau kirim wanita-wanita untuk datang ke Thor. Akhirnya kita berdoa bareng, kita declare di dalam nama Yesus, Engkau kirim wanita-wanita untuk datang. Serius? Kami perkatakan di dalam nama Yesus, wanita-wanita akan datang ke Thor in Jesus name. Nggak tahu gimana sejak hari itu padang gurun berubah menjadi taman buah-buahan. Kalau kata Yesaya, padang gurun berubah jadi taman buah. Untuk ubah situasi kita butuh power. Dan kita nggak bisa punya power sebelum Tuhan termanifestasi di luar. Kenapa Petrus jalan, bayangannya bisa sembuhin orang? Why? Karena dia punya Roh Kudus yang termanifestasi bukan di inside but outside of him. Lagi dia jalan, saya nggak kebayang kalau satu Lampung semua orang Kristen walk with God. Saya nggak kebayang kalau satu Lampung semua orang Kristen Allah berjalan bersama mereka. Kita buka Amos 3 ayat 3. Saya akan ngomongin ini pelan-pelan. Karena ini rahasia. It's a secret message. Kita nggak akan bisa berjalan walk with God atau Tuhan termanifestasi di luar kita. Kamu bisa doa, bisa puasa, minta lawatan Tuhan, bla 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 bla. Nothing happen. Seriously. Saya bakal kasih tahu kenapa. Untuk Tuhan bisa berjalan walk with men, untuk Tuhan bisa berjalan dengan seseorang,
Untuk Tuhan bisa termanifestasi di luar. Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji atau sepakat? Kamu mesti sepakat dengan Tuhan. Apapun yang ditulis di Alkitab, kamu harus setuju. Karena hari-hari ini banyak orang nggak setuju dengan Alkitab. They disagree. Lagi Alkitab ngajarin memberi. Itu bisa-bisaan pendeta aja untuk gereja punya uang. Listen. Lagi Alkitab ajarin, jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Kita mulai bilang, itu mah bisa-bisaan gereja, biar gereja rame. Kita banyak disagreement dengan apa yang Alkitab tulis. Kita nggak sepakat dengan Alkitab. Many things. Alkitab tulis, jangan berhubungan dengan orang yang gelap dan terang nggak bisa bersatu. Gelap, Alkitab nggak ada hubungannya ngomong antara Kristen dan enggak. Karena orang pikir gelap dan terang nggak bisa bersatu, berarti, kita mesti cari yang Kristen. Hey, banyak orang Kristen hidup dalam kegelapan. So, it doesn't matter. Are you Christian or not? Alkitab tulis, hubungan itu bicara dua orang yang berjalan dalam terang Tuhan. Join hand together, living for Jesus. Mau mereka Kristen atau bukan, kalau mereka they're living in the darkness, they are not for you. Tapi kita disagree dengan itu. Dia kan Kristen, dia udah pelayanan, dia udah ini, dia ini. Jangan lihat dari situnya. Tapi kita banyak disagreement dengan Tuhan. Akhirnya, realita Tuhan berjalan bersama kita, nggak kita alamin. Tapi bukan berarti kamu yang nggak berjalan dengan Tuhan di luar, dalam termanifestasi di luar, bukan berarti Tuhan nggak sama kamu. Karena kamu masih punya roh yang di dalam. Ngerti ya? Dan roh yang di dalam nggak akan pernah tinggalin kamu. Tapi yang di luar, manifestasi atau enggaknya hadirat Allah di luar kamu, tergantung bagaimana kamu hidup. Tidak tergantung dengan bagaimana kamu percaya. Saya bakal jelasin ini pelan-pelan. Itu yang pertama. Yang kedua, Kisah Rasul ayat 1, ayat 12 sampai 15. Saya baca ayat yang ke 12, ayat 14 kayaknya, Gisel. Oke, tadi Alkitab sudah saya jelasin tadi satu pasal, saya bacain pasal 1. Orang-orang ini, mereka menunggu Roh Kudus dicurahkan di Pentakosta. Mereka semua bertekun dengan hati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, bla bla bla. Kalian tahu nggak? 120 orang menunggu berdoa di loteng Yerusalem. Berapa lama mereka berdoa? Siapa yang tahu? Sampai Roh Kudus dicurahkan, mereka bertekun tiap hari. Bahkan mereka sebenarnya nggak tahu di hari keberapa Roh Kudus turun. Tapi yang mereka tahu, kita mesti tungguin Roh Kudus sebelum kita cabut dari Yerusalem. Ada yang tahu berapa hari? Ada yang bilang 10, ada yang bilang 40, ada yang bilang 50 hari. We don't understand exactly. Tapi yang saya tahu, dan pada saat itu, murid-murid belum punya karunia bahasa roh. Jadi mereka hanya nyanyi biasa, doa biasa, tapi berhari-hari. Buat saya, itu sulit banget. Mereka punya daya tahan doa yang kuat banget, sampai Roh Kudus termanifestasi di luar mereka. Ini hal yang kedua yang saya mau ngomong. Nggak banyak orang Kristen punya daya tahan doa. Alkitab tulis, Yesus bilang gini sama murid-muridnya, tidak dapatkah kamu berjaga-jaga denganku 1 jam saja? Murid-murid tidur lagi Yesus doa. Artinya, doa itu, semua orang Kristen doa tidur, makasih Tuhan, ngantuk gue, tidur. Bangun tidur, makasih pagi ini Tuhan obat gue. Doa seperti itu nggak butuh daya tahan. Doa seperti itu nggak butuh daya tahan rohani.
Tapi lagi, cobalah lagi kamu berdoa 1 jam. Semua upaya kamu dikerahkan di situ. Ora basete lebrakasate de. Wah, ora basi baru 5 menit. Rebekete lebrasoka. Nyanyi udah ngantuk-ngantuk, cari lagu apa yang nyanyi ini. Give me Jesus. Ora mama baseke. Karena itu yang 12 murid, 120 orang lakukan, menunggu kehadiran Roh Kudus. Mereka push diri mereka to keep praying intensely, secara intens, sampai Roh Kudus dicurahkan. Kalau kamu mau berjalan dengan Tuhan, Roh Kudus termanifestasi berjalan di luar kamu. Hey, listen, kamu harus belajar punya daya tahan dalam hadirat Allah. Lagi ada dalam hadirat Allah, semua daging kamu menolak itu. Tubuh kamu menolak keberadaan kamu dalam hadirat Allah. Serius. Serius. Itu yang Alkitab tulis. Roh penurut, daging lemah. Lagi nggak tahu kenapa, lagi kamu masuk hadirat Allah, kamu pengen buru-buru selesai. Kita nggak ingin lama-lama di hadirat Allah. 5 menit kayak cukup. Kenapa orang Kristen nggak walk with power? Simple, kita nggak punya daya tahan doa. Roh Allah nggak termanifestasi. Kosanto itu harus banget ya. Bukan saya yang tulis Alkitab. Kalau kamu nggak percaya saya, push yourself. Berdoa lebih lama dari biasanya. Push yourself. Nanti kamu akan alamin. Ini semua experience. Saya nggak bisa ngomong secara teori. Push yourself. Berdoa. Cukup lama. Push. Punya daya tahan doa. Jangan buru-buru mau selesai doa. Jangan buru-buru mau, baru 5 menit, 10 menit kayak ngerasa Tuhan udah turun dari surga ke bumi. Wah, chill out. Kita kan gitu, doa 10 menit, 5 menit, pengen keluar dari ruangan, bam-bam. Wah, revival. Kita kan pengennya gitu. Doa 10 menit, 15 menit, keluar dari kamar, breakthrough, terobosan, haleluya. Amin. Belajar punya daya tahan doa. Saya masih ingat lagi saya di rumah lama saya. Masih rumah saya sampai sekarang. Saya tuh nge-train mengajarkan anak-anak pendoa itu berdoa. Saya bilang, jangan berhenti bahasa roh sampai 30 menit. Jangan berhenti. Santo ngapain sih itu katanya? Saya nggak bisa jelasin sebelum kamu lakukan itu, nanti kamu rasain. Udah mau jam 7 lagi. Sebentar saya bakal beresin, karena 2 poin lagi. 3 poin lagi. 1 Samuel 15 ayat 22. Akan cepat. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saya mau bilang gini, pujian penyembahan kamu nggak bisa menggantikan ketaatan kamu. Jangan jadiin pujian penyembahan tameng dari pemberontakan kamu. Karena banyak orang hidup dalam pemberontakan dengan Tuhan. Tapi mereka merasa, selama gue worship semua aman. Alkitab tulis, mendengarkan suara Tuhan, ketaatan lebih penting dari sebanyak apapun korban yang kamu kasih ke Tuhan. Makanya saya bilang gini, pujian penyembahan hanya sebagian dari manifestasi keberadaan Tuhan dalam hidup kita, hanya sebagian. Yes, pujian penyembahan powerful. Tapi ada yang lebih besar daripada itu, namanya obedience.
Dan orang Kristen suka ini, orang Kristen banyak yang suka worship. Hah? Banyak. Oh, nyanyi-nyanyi. Detik disuruh taat. Padahal rahasia kekuatannya ada yang ditaat, bukan di worship. Kita nggak suka obey. Kita nggak suka taat sama Tuhan. Saya mau bilang gini, Alkitab tulis, dia bertata di atas puji-pujian umatnya, benar kan? Itu yes and true. Jadi lagi kamu nyembah-nyembah Tuhan, Tuhan turun, kamu dijamah Tuhan, nangis. Dia visit kamu, dia touch kamu. Tapi untuk buat Tuhan dwelling atau tinggal bersama kamu, different things. Untuk Tuhan visit kamu is another thing. Untuk Tuhan walk with you is another thing. Different. Banyak orang pikir dia nyanyi-nyanyi, nangis-nangis, Tuhan berjalan bersama dia. Itu different level. Obedience yang buat kamu walk with God. Tuhan begitu real di dalam hidup kamu. Dia berjalan bersama dengan kamu. Different. Makanya visitation atau kunjungan Tuhan jamah belum tentu dia different. Makanya saya bilang, saya ajarin something yang deep. Dari kamu mungkin nggak percaya atau apa, it's up to you. Yang berikutnya saya mau ngomong 2 Korintus 16 ayat 18. Pujian penyembahan nggak bisa jadi pengganti dari ketaatan kamu. Even kamu ngelakuin pujian penyembahan, Tuhan masih jamah kamu. Tapi ada hal yang lebih dari itu. Sudah? 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18, sorry, saya lupa. 2 Korintus 6. Ini perjanjian baru. Orang-orang yang keblinger bilang perjanjian baru kita nggak perlu hidup kudus. Kita dikuduskan oleh darah. Yes. Saya bilang gini, true. Ada kekudusan karena posisi, yaitu menerima. Dalam posisi ini kamu hanya receive the holiness. Tapi ada act of holiness. Saya baru ngomong ini. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Listen. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. I will live among them. Hidup di tengah-tengah mereka seperti Tuhan hidup di zaman Musa, di tengah-tengah bangsa Israel. Begitu real. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, Tuhan bilang, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapakmu, kamu akan menjadi anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan mau hidup di tengah-tengah kita, living among us, bukan cuma inside of us, tapi di tengah-tengah kita. Saya mau bilang gini, saya bukan maksud apa-apa, saya cuma bilang gini, lagi kamu lihat ada gereja di mana God is among them. Lagi ada Tuhan termanifestasi di tengah-tengah sebuah gereja. Many things happen. Many powerful things. Hal-hal yang luar biasa start to happen. Amin. Hidup dalam kekudusan. Alkitab tulis, kejarlah kekudusan. Saya tahu, untuk hidup kudus gak gampang. Sekudus-kudusnya kita pasti buat salah. Tapi saya percaya gini, yang Tuhan kejar bukan hasilnya. Yang dia kejar pengejaran kita akan kekudusan. Dia kejar cara kita jaga mata, jaga bicara, jaga semuanya. Dia hargai, dia honor. Dia honor semua itu. Amin. Amin. Amin.
Eh, saya nggak tahu kamu tahu ini apa enggak, tapi ada kisah-kisah menarik dari jenderal-jenderalnya Tuhan pada masa lalu. Orang-orang yang berjalan dengan Tuhan, God walk with them. Tuhan berjalan bersama mereka. Ada satu orang namanya John Gillek. Saya bilang sama-sama John Gillek, bukan John Jelek ya. Kalau John Jelek saya tahu orangnya. Ada John Gillek. Ada John Gillek. Suatu momen, kota mereka, negara mereka, bahkan Amerika, ada, kalau nggak salah waktu itu masih ada pandemi apa ya, yang buang air besar itu? Hah? Kok DBC? Disentri. Ada pandemi yang menyerang orang-orang Amerika dan membunuh banyak orang. Tapi si John Gillek, dia bilang gini, dan bahkan orang-orang yang mati, nggak ada yang berani kubur. Karena orang-orang takut tertular, itu mirip-mirip kayak COVID. Bahkan orang meninggal bisa nyebarin virus gitu-gitu. Jadi orang-orang takut. Dan John Gillek bilang gini, Tuhan, aku berdoa, pakai aku untuk orang-orang ini. Jadi yang John Gillek lakukan, dia keluar dari rumah, mayat-mayat yang bergelimpangan di luar, apa yang mati, nggak ada yang mau kubur, dia yang kubur. Sampai pusat kesehatan waktu itu bingung, kenapa orang ini kok bisa melakukan ini ya? Kamu baca itu di Google, ada ceritanya. Bagaimana mungkin orang ini kok berani sendirian, kubur mayat-mayat itu, segala macam dia lakuin, karena orang-orang nggak berani. Dan akhirnya dia dipanggil sama orang kesehatan untuk datang untuk dicek. Yang lucu gini, lagi dicek tangannya, semua virus yang menempel di tangannya mati. Seriously, itu real. Dan akhirnya, John Gillek bukan cuma kuburin orang-orang mati, dia keliling kota untuk doain orang-orang yang terkena virus itu. Karena dia confidence, dia pede, virus itu nggak nempel ke dia. Saya lakuin itu dulu zaman COVID. Ternyata nggak ngepek, saya kena COVID juga. Ya, at least I try ya. At least I try. Siapa tahu kayak John Gillek kan. Butuh kekudusan untuk hadirat Allah termanifestasi. Yang terakhir. Saya jadi ini terakhir. Yakobus 4 ayat 8. Ini perjanjian baru. Kenapa Yakobus bilang begini? Ada yang bilang, Santo, kita udah nggak usah lagi bilang-bilang Tuhan, come, Holy Spirit come. Dia kan udah di dalam kita, Santo. Ngapain kita teriak-teriak dia datang sini. Hey, you don't understand. Coba lihat ini. Mendekatlah kepada Allah. Dan ia akan mendekat kepadamu. Artinya, ada level manifestasi hadirat Tuhan yang berbeda tentang ini. Iya, Tuhan di dalam kita, tapi ada Tuhan di luar kita. Saya bisa dibilang sesat ngomong ini, tapi saya susah jelasin ya. Ada manifestasi hadirat Allah yang bukan cuma di dalam sih, tapi di outside of us. Itu pentingnya kita datang dalam Tuhan, dalam doa, sampai dia datang dan berjalan bersama kita. Namun, ada syaratnya, coba lihat ini. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan kedua adalah, sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Untuk walk with God, Tuhan hanya bisa berjalan dengan mereka yang faithful atau setia. Kata setia, artinya tidak mendua hati. Orang yang mendua hati nggak setia, benar toh? Amin. Amin. Dan Alkitab tulis segini, satu ayat terakhir. Amsal 20 ayat 6. Tuhan suka dengan orang-orang yang faithful, setia. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Tuhan suka dengan faithfulness. Saya masih ingat waktu saya dulu memulai TOR. Saya datang TOR waktu itu hari Jumat jam 7 malam. Tapi saya selalu datang jam 6.30.
Orang-orang belum datang. Dan saya bersihin ruangan, saya pasangin karpet di seluruh ruangan. Ruangannya kecil. Saya pasangin karpet, saya siapin semua. Orang-orang belum datang. Udah tahu nggak orang-orang datang biasanya jam berapa? Orang Lampung, setengah 8, jam 8. Saya setengah 7 udah di situ, prepare everything. Orang Lampung tahu sendiri, setengah 8, baru kok nggak ada dosa lagi. Dan tor saat itu hanya 4 orang, 5 orang, 6 orang. Bertahun-tahun saya lakukan itu. Tapi saya tahu di hadapan Tuhan, saya dapat kesaksian di roh saya. Santo lakukan ini dengan setia. Do this faithfully. Banyak orang mau berjalan dalam kuasa Tuhan. Banyak orang, hey listen. Banyak orang mau tumpang tangan orang buta, melek, orang tuli dengar. Kamu ingin berjalan seperti Yesus berjalan di muka bumi ini. Many Christians want to do that. Tapi mereka nggak pernah nyampe di situ. Why? Why? Hal yang besar selalu dimulai dengan hal yang kecil. Be faithful. Be faithful. Kalau kamu ingin lihat bagaimana Tuhan berjalan dalam hidup kamu, secara nyata, real. Bukan di awang-awang, bukan feeling-feelingan, but real. Kamu tahu dia ngomong, kamu tahu dia begini, kamu tahu dia begitu, easy. Kamu kayak dengar Tuhan, kayak dengar manusia lagi ngomong. Saya mau bilang gini, orang yang berjalan dengan Tuhan, to be honest ya, orang yang benar-benar berjalan walk with God, dengar suara Tuhan kayak dengar suara manusia bicara sama dia. Serius. Saya baru beberapa hari lalu ketemu sama Jeko, ketemu seseorang, 2 orang ya, dari luar negeri. Sebelum ketemu dia, saya tanya Roh Kudus, apa sih yang terjadi sama orang ini? Karena saya nggak kenal. Roh Kudus singkapin 7-8 hal yang terjadi dalam hidup mereka. A, B, C, D, E, F, G. Lagi saya ketemu mereka, saya tunjukin. Ini yang terjadi di hidup kamu ya. So mereka bilang 100% akurat. Saya bilang gini ke mereka, kalau bukan yang Tuhan yang singkapin ini ke saya, bagaimana mungkin saya tahu apa yang terjadi di hidup kamu? Kalau Tuhan nggak ngomong sama saya, bagaimana mungkin saya tahu apa yang kamu hadapi? I will never know. Kalau kamu walk with God, kalau kamu benar-benar walk with God, walk. Kamu dengar hal yang supranatural jadi natural. Seriously. Hal supranatural things jadi, kamu dengar dia ngomong kayak nggak ada keraguan lagi, dia ngomong, ini Tuhan bukan di gua, bukan di setan, bukan. Kamu no and no, this is him. Easy. Saya rindu anak-anak Toros semua di level itu. Ngeri. Kalau kamu berjalan dengan Tuhan dalam level ketajaman, kepekaan gitu, kota ini selesai, revival cepat. Kalau kamu bayangin nggak, kalau orang-orang berjalan dalam power. Kamu lagi nongkrong di kafe, tiba-tiba Roh Kudus ngomong, Iren, kamu lihat ada wanita di sini ujung, samperin dia. Wush. Tiba-tiba Iren samperin dan tiba-tiba orang itu, sorry saya nggak kenal kamu, tapi Roh Kudus bilang sama saya, mama kamu lagi sakit, bla 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 bla. Orang itu bilang, hey, how do you know? God spoke to me. Selesai. Kalau semua orang Kristen walk with God among them. Saya kemarin baca Eko doain orang itu yang Roh Kudus singkapin tentang hidupnya. Kita dari jam 1 sampai jam 4 sore. Kita ngomong-ngomong terakhir, bam, Roh Kudus turun di jamaah Tuhan di tempat makan. Dan Tuhan mau kita walk with Him. Bukan cuma Roh Kudus di dalam kita, kita lagi nyembah nangis. Saya mau bawa kalian to the next level, to the next reality. Bukan cuma Roh Kudus tinggal di dalam kita, tapi Dia walk with us, God with us. Seperti Yesus lagi berjalan bersama murid-muridnya, karena Yesus yang ngomong, aku akan kembali kepada kamu. Artinya, ya aku secara fisik ke surga, tapi aku akan datang dan kembali lagi berjalan bersama kamu dalam rupa yang berbeda, dalam spiritual appearance. Saya mau kamu bangkit berdiri.